Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kesempatan kali ini kita mau bahas tentang spread yang lebih rendah. Kegunaannya apa saja? Ya, jadi kita langsung saja, mari kita bahas. Jadi ada spread, ya. Spread itu harga selisih jual beli ya. Biasa jual itu disebut bid, beli itu AX ya. Contoh nih Euro USD ya, Euro USD. Bidnya di 1.21321, AX-nya di 1.21324. Selisihnya itu dari angka paling belakang itu 3 ya. Jadi pips itu dihitung dari 4 angka di belakang koma ya. Jadi ini jadi spreadnya 0,3 pips. Oke, ini 0,3 pips. Kita lanjutkan. Jadi misalkan ini ada spread biasa, ada spread yang rendah. Contoh di sini misalkan kita contoh ya, ini spread yang biasa misalkan di 1,7 pips ya. Sedangkan spread yang rendah di 0,3 pips. Ini contoh saja. Oke. Kita lihat di sini. Jadi spread rendah itu level TP-nya sama, tapi profitnya lebih besar. Kita lihat di sini sobat trader. Contoh di Euro USD, harga bidnya untuk spread rendah di 1.21321 sama dengan spread yang biasa. Oke, kemudian kalau kita posisi buy maka jadi selisih spread itu terlihat di sini ya. Kalau dia 0,3 pips, jadi kalau untuk spread rendah kita buy-nya dapat di harga 1.21324. Sedangkan kalau yang di spread biasa kita dapat harga di 1.338 ya, lebih mahal ya, spreadnya lebih tinggi ya. Oke, kita lihat kemudian contoh ya, kita mau buy euro di buy euro ya. Kemudian ini anggap aja kita buy euronya itu di instant execution, langsung masuk market dengan TP di 121524. Jadi kalau kita spread rendah itu banyak tadi ya, sesuai yang tadi ya di 121324. Tapi kalau spread yang biasa di 1.21338. Kita lihat di sini dengan harga bid yang sama ya, di 1.21321. Tapi untuk yang spread rendah ya, harga AX-nya itu berarti di 1.21324. Contoh di sini kan 0,3 pip. Kemudian kalau dia spread yang biasa, kita lihat di sini contoh 1.21338. Ini dari harga bid ya, ini 1,7 pip. Oke. Kemudian kalau kita di sini kan TP berarti di atas. Ketika dia harga naik dan menyentuh level TP di 1.21524 ya. Tadi kan contoh di sini TP di 1.21524. Nah, ini dia sama-sama TP ya, tapi kita lihat kalau kita sudah posisi open buy kan di harga ya AX-nya ya kan. Kalau dia spread rendah maka buy-nya di yang garis merah yang bawah. Kalau dia yang spread biasa maka buy-nya di garis merah yang atas. Jadi open buy kemudian close sell. Close sell itu harga bid di 1.21524 ini. Maka kita lihat di sini level TP-nya ini untuk yang spread yang biasa kita hitung ya. Untuk spread biasa kan tadi dia buy-nya di 1.21338. Jadi selisihnya berarti keuntungannya adalah harga bid dikurangin harga AX-nya, yaitu berarti 18,6 pips untuk yang spread biasa. Kemudian kita lihat kalau di yang spread rendah ya, di spread yang rendah itu dia lebih banyak untungnya, 20 pips. Jadi kelihatan di sini bahwa spread rendah dengan level yang TP yang sama, profit lebih besar sobat trader. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Spread rendah juga level SL yang sama, loss lebih kecil. Ya, ini contoh lossnya ya, dengan posisi yang mungkin sama ketika dia buy euro yang tadi. Tapi di sini kita lihat stop lossnya di 1.21024 ya misalkan. Oke. Misalkan kalau di sini kan dia harga bidnya di 1.21321. Kalau untuk spread yang rendah itu dia kan buy-nya di 1.21324. Kemudian kalau yang spread biasa itu harga buy-nya di 1.21338. Oke, kemudian kan tadi kan berharap kalau buy dia naik, nyata dia turun ya, dia turun. Ya, kalau dia open buy close sell ya. Open buy di harga yang merah ini AX. Kalau open kemudian close sell-nya di harga bid ya, bidnya itu ya SL-nya di 1.21024. Lihat di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini yang spread biasa ketika dia buy di 21338
ya maka kita akan hitung itu lossnya ya, dari harga bid ini yang level SL ini dikurangin harga aksnya ya. Jadi ini dia lossnya minus 31,4 pips. Oke, kemudian kalau kita lihat di yang spread rendah, dia kan banyak di 1.21324 ya, berarti kalau kita hitung harga bid dikurangin harga aksnya itu kita lihat dia minus 30 pips. Jadi lossnya lebih kecil sobat trader ya. Jadi spread rendah, level SL yang sama, lossnya lebih kecil. Oke, kita lihat ya, lebih kecil ya. Spread biasa 31,4 pips, spread rendahnya di 30 pips lossnya. Oke, kemudian spread rendah pun lebih cepat kena TP sobat trader ya. Contoh sekarang kita open sell euro ya. Kita langsung lihat di sini di 1.21524, sama-sama harga bidnya sama ya. Oke, kalau dia spread yang rendah sama-sama turun 30 pips, spread yang biasa sama-sama turun 30 pips. Tapi bedanya apa? Coba kita lihat. Bedanya misalkan kita lihat di sini yang spread rendah. Spread rendah ketika dia turun 30 pips ya, maka itu sudah menyentuh level TP, karena tadi trading plan-nya itu TP-nya di 1.21224. Itu yang berarti kalau dia open sell, close-nya close buy ya. Open sell, close buy. Oke. Jadi kan kita open sell di harga bid, close-nya close di harga aks. Jadi di untuk spread rendah, aksnya itu di 21224, berarti bidnya itu contoh di sini kurangin 3 di 21221. Ya, jadi turun 30 pips dia sudah ya, sudah take profit gitu sobat trader ya. Bukan turun 30 pips ya, tapi TP-nya contoh di sini TP 30 pips dari harga open sell-nya ya. Jadi close buy. Oke, tapi kalau kita lihat di spread biasa ya, ini dia belum menyentuh dengan turun yang sama ya. Dia belum menyentuh level take profit sobat trader ya. Kenapa? Karena dia belum menyentuh. Kalau di sini kan kalau dia close buy-nya kan aksnya di TP-nya kan di 21224. Jadi dia masih belum menyentuh karena masih di atas ini. Karena bidnya itu selisih dengan contoh 1,7 pips ini ya, dia masih di bawah ya. Jadi belum menyentuh. Dia harus melanjutkan turun dulu sedikit lagi baru dia kena level TP gitu sobat trader ya. Jadi kalau spread rendah lebih cepat kena TP ya. Oke, kita lanjutkan. Spread rendah lebih lama kena stop loss sobat trader. Contoh kita open sell euro di 1.21524 ya. Oke, kemudian SL di 1.21824 ya, sekitar 30 pips ini kan. Kita lihat dia sama-sama mau spread rendah mau spread biasa itu sellnya di 1.21524. Oke, kita lihat di sini kalau untuk spread rendah kan dia aksnya lebih dekat dengan bid karena dia hanya selisih contoh di sini 0,3 pip ya, 24 ke 27. Kalau yang spread biasa kan di sini aksnya dia lebih agak jauh karena dia contoh di sini spreadnya 1,7 pip dari 24 ke 41. Oke. Kita level SL-nya sama sobat trader, yaitu di 1.21824. Ya, kalau di sini kelihatan yang spread biasa sudah kena level SL. Kenapa? Ya karena harga bidnya di 1.21807 saja dia sudah kena level SL kan, yang sudah disetting sebelumnya trading plan di 1.21824. Ya, dia sudah kena karena selisihnya sini kan 1,7 pips ya. Tapi di sini spread rendah belum kena SL sobat trader ya. Nah, ini kalau dia lanjut naik bisa saja kena SL ya. Tapi bisa jadi kan dia berbalik arah sobat trader. Jadi bisa jadi dia enggak kena level stop loss. Kita lihat kan di sini kan. Kalau contoh di sini kan kita lihat dia belum kena level SL untuk yang spread yang akan lebih rendah. Kita lihat di sini dia belum kena level SL yang kena bid untuk level aksnya di 21824, maka bidnya kan di 21821 ya. Masih harus naik lagi baru dia kena level SL ya. Yang kita lihat ini dia belum kena level SL untuk yang spread rendah, belum kena level SL sobat trader. Jadi kemudian kalau dia ternyata berbalik nggak jadi kena SL, bisa jadi kena level take profit. Oke, jadi
Kelebihannya spread rendah itu lebih lama kena stop loss, bahkan bisa jadi nggak jadi kena stop loss, bahkan berbalik dan menjadi profit. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau spread rendah pun itu floating lossnya bisa lebih kecil ya sobat trader ya. Floating loss bisa lebih kecil. Contoh kita open buy kali ini, open buy euro. Contoh ya, dengan spread rendah maupun spread biasa sama-sama level buy-nya di 21534 ya. Level AX-nya ya sama-sama di situ. Oke. Contoh kita buy di situ. Oke, kemudian kita lihat harga bidnya itu di sini kalau spread rendah bidnya itu selisih 0,3 pip ya, 34 ke 31. Kalau di spread biasa contohnya dia di 534 ke 517 1,7 pip. Oke, kemudian kan kalau dia posisi buy kan lossnya kan kalau dia ke bawah dia loss ya. Contoh nih floating lossnya 30 pip, sama-sama floating loss 30 pip turun ke bawah. Tapi karena di sini dia itu bidnya lebih tinggi ya, sini sama-sama misalkan dia turun ya sobat trader, dia turun tapi 30 pipnya itu dia turun yang spread biasa itu ke bidnya 1.21217, sedangkan kalau yang spread rendah lebih rendahnya dia bidnya ke 1.21231. Jadi kita hitung floating lossnya untuk yang spread biasa itu kan harga bidnya dikurangin harga AX-nya ya. Oke, jadi dia minus 31,7 pips ya. Sedangkan kalau yang spread rendah dari harga bidnya ini 1.21231 dikurangin harga AX-nya ya 1.21534, dia floating loss-nya 30,3 pips, jadi lebih kecil sobat trader ya. Oke, jelas. Jadi itulah keunggulan dari spread rendah. Oke, jelas ya sobat trader, banyak sekali kegunaan jika spreadnya lebih rendah ya, banyak sekali keuntungannya. Oke sobat trader, bagi sobat trader yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan juga bisa share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe, juga jangan lupa klik loncengnya supaya sobat trader dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.